Tak kuat menanjak, mobil odong-odong penuh penumpang anak-anak di Tangerang terguling. 2 bocah luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Tuh, di lumpur sumur ya. Kecelakaan mobil odong-odong hingga terguling ini terjadi di Jalan Menanjak di Kecamatan Sidang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya sejumlah anak-anak penumpang odong-odong menangis histeris. Ya tuh, di lumpur sumur ya. Tuh, aduh, baik masa belum. Warga di sekitar lokasi sempat panik, 2 orang terluka dilarikan ke rumah sakit. Odong-odong mengalami kecelakaan akibat tak kuat saat melintasi jalan menanjak. Odong-odong hilang kendali, tiba-tiba mundur dan terguling. Lokasi kejadian disebut warga memang rawan kecelakaan karena kondisi jalan yang menanjak, berbelok dan rusak. Tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing. Nah, saat terbalik itu ada korban, pengemudi sama anak yang sedang dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil dievakuasi, mobil odong-odong ini dibawa oleh pemiliknya. 2 orang penumpang yang terluka masih dalam perawatan di rumah sakit. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Mengetahui tersangka pembunuh gadis penjual gorengan telah ditangkap, warga mendatangi Mapolres Padang Pariaman. Warga ingin melihat tersangka Indra Septiarman dari dekat. Warga berbondong-bondong mendatangi Mapolres Padang Pariaman setelah mendengar tersangka pembunuh Nia Kurniasari berhasil ditangkap. Warga penasaran ingin melihat dari dekat tersangka Indra. Tersangka ditangkap di loteng rumah kosong di kawasan Kayu Tanam setelah 11 hari buron. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di SDN Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Setiap murid mendapatkan 1 porsi nasi dengan lauk bandeng presto, telur, sayur, dan buah jeruk. Berikut laporan Faisal Rinaldi. Pemirsa, saat ini saya berada di SDN Wijaya Kusuma 05 pagi Grogol Petamburan, Jakarta Barat, di mana saat ini sedang dilakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar. Nah, ini kita langsung lihat saja pemirsa, ada sejumlah lauk-lauk, kemudian juga nasi dan juga buah-buahan. Adek, gimana adek? Om mau tanya, ini yang paling adek suka apa nih adek? Ikan. Adek gimana ini? Makanan Enak. yang paling adek suka apa? Ikan juga. Pemirsa, memang ini di dalam box menu makanan terdapat nasi, kemudian juga sayuran berupa buncis, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian ada selada. Nah, untuk lauk pauknya ini memang ada ikan, kemudian juga telur, dan juga ada 1 buah jeruk. Nah, untuk di SDN 05 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat ini memang dibagikan atau uji coba makanan sekitar 700 box makanan dengan per box makanannya seharga atau senilai Rp25.000. Sementara itu juga PJ Gubernur Jakarta Heri Budi Hartono pun juga ikut menjambangi untuk meninjau secara langsung kegiatan uji coba makan gratis yang berlangsung pada hari di sini. Nah, nantinya uji coba makan gratis ini akan dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Sementara itu, demi bisa mengisi perut, ratusan anak dan ibu korban gempa di Kabupaten Bandung terpaksa antri mie instan. Hingga tadi malam, sebagian besar pengungsi juga belum mendapat peralatan tidur memadai. Dalam suhu dingin hingga 8 derajat, ratusan warga pengungsi gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, rela antre demi semangkuk mie instan dan susu. Dalam kondisi serba terbatas, ratusan warga terpaksa bertahan di pengungsian. Hingga tadi malam, sebagian pengungsi belum mendapatkan peralatan tidur, namun mereka tetap enggan pulang karena khawatir gempa susulan. Apa aja yang paling dibutuhkan? Selimut, karpet, makanan, selimut, karpet, tikar. Sampai sekarang berarti belum ada itu ya, Bu? Belum. Hari kedua pasca gempa, bantuan makanan ke Desa Ciberem terus mengalir. Salah satunya dari Polda Jawa Barat yang mengirimkan 500 kg ayam beku olahan untuk dimasak di dapur umum dan dibagikan ke 3.000 pengungsi pada hari ini. Tinggal di tenda pengungsian, asupan makanan menjadi faktor penting menjaga kesehatan para pengungsi gempa.
Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pasangan Bacagub Bacawagup Jakarta gencarkan safari politik, saling tarik dukungan tokoh masyarakat. Pramono Anung Rano Karno temui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, sementara Ridwan Kamil Suswono kembali mendatangi tokoh Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara. Pasangan Pramono Anung Rano Karno menemui mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Semanggi, Jakarta Pusat pada Kamis sore. Mereka berbincang di Monumen Simpang Susun Semanggi yang dulu diresmikan oleh Ahok. Pramono mengatakan ingin menerima masukan para ex-gubernur untuk memahami tantangan dan menyiapkan solusi dalam memimpin kota Jakarta. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono Rabu siang mendatangi kediaman tokoh masyarakat Betawi Nahrawi Ramli atau Bang Nara di kawasan Condet, Jakarta Timur. Kedatangan pasangan Rido ini guna bersilaturahmi dan berdiskusi mengenai arah Jakarta ke depan bersama Bang Nara yang merupakan tokoh penting di Jakarta. Dalam silaturahmi ini, pasangan Rido pun diajak mencicipi hidangan khas Betawi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengadilan menjatuhkan vonis bebas pada Nyoman Sukena, terdakwa pemelihara satwa dilindungi jenis landak Jawa. Sukena sujud syukur atas vonis yang diputuskan dan menyatakan tidak ingin lagi memelihara hewan dilindungi. Membebaskan terdakwa Nyoman Sukena dari dakwaan tunggal tersebut. Prispra. Terima kasih yang mulia. Majelis Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis bebas pada terdakwa Nyoman Sukena dalam perkara memelihara satwa dilindungi jenis landak Jawa. Tangis haru pun langsung pecah menyambut putusan. Dalam amar putusan, majelis hakim menilai tindakan terdakwa tidak terbukti dan tidak ada niat untuk melakukan kejahatan seperti dalam dakwaan. Majelis hakim juga menyatakan kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi penegak hukum untuk mengedepankan restoratif justice. Sukena menyatakan terima kasih atas dukungan dari semua pihak serta mengaku tidak mau lagi memelihara landak. Ucapkan syukur kepada Tuhan dan semua kalangan lapisan masyarakat, intinya yang sudah bebas dan bersyukur. Terima kasih. Depan mau pelihara satwa lagi nggak? Kalau landak, enggak. Atas putusan ini, seluruh pihak menyatakan menerima vonis yang diberikan majelis hakim. Kasus ini mencuat setelah Sukena ditangkap dan diadili usai ditemukan hewan peliharaan dilindungi tanpa dokumen jenis landak berada di rumahnya. Di tangan Sukena, satwa dilindungi yang sebelumnya hanya 2 ekor berhasil dikembangbiakan menjadi 4 ekor. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Setelah 10 hari berada di Indonesia, 2 keluarga asal Gaza, Palestina bertolak ke Yordania untuk kembali mengungsi. Isak tangis menyelimuti perpisahan anak-anak Gaza yang seolah tak ingin berpisah dengan masyarakat Indonesia. Isak tangis menyelimuti perpisahan anak-anak Gaza yang seolah tak ingin berpisah dengan masyarakat Indonesia saat berada di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebelum bertolak ke Yordania. Mereka adalah 2 keluarga Yahya Said dan Mahmud Kawaja asal Gaza dan tepi barat Palestina. Mereka menyebut 10 hari seakan tak cukup berada di Indonesia dengan banyak momen tak terlupakan. Camp pengungsian yang memang disediakan berada di Jordania. Jadi ada camp yang sifatnya mandiri, yang tentunya dia akan hidup mandiri, berbayar sendiri, sewa sendiri. Ya mungkin itu hal-hal itu yang akan kami bantu. Sebelumnya keluarga Palestina ini Selasa lalu mendatangi kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selain bercerita kisah pilu selama Perang Gaza, mereka juga memberikan kenang-kenangan untuk Anies. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 10 rumah di kawasan padat penduduk Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar pagi tadi. Api merembet dengan cepat dan membuat panik ratusan warga. Tim pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang terus membesar dan melahap 10 rumah warga di Jalan Bumi Putra Ujung, Cipinang Bundar, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Peristiwa terjadi Jumat siang saat sebagian besar warga beraktivitas dan bekerja. Warga pun panik berupaya menyelamatkan barang-barang berharga. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun salah satu saksi menyebut sumber api berasal dari salah satu rumah warga di ujung gang. Meski sempat terkendala sumber api pun berhasil dipadamkan 1 jam usai petugas datang.
Pemirsa, Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, dilantik menjadi anggota DPRD Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Polisi menegaskan Herman akan tetap diproses meski dilantik jadi anggota DPRD. Herman, tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur, menjalani pelantikan sebagai anggota DPRD Kota Singkawang periode 2024-2029. Herman mengikuti rangkaian pelantikan didampingi keluarga dan kuasa hukumnya. Herman sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan penyidikan kasus sudah bergulir hingga ke Wasidik Bareskrim Polri. Kepolisian juga telah melakukan gelar perkara khusus, namun hingga Herman dilantik, hasil gelar perkara belum keluar. Hasil psikologi tersebut memang sudah keluar, dan itulah yang meyakinkan kita penyidik untuk menetapkan ataupun menaikkan status saksi menjadi tersangka terhadap inisial HA tersebut. Pencabulan terhadap bocah 13 tahun oleh Herman dilakukan sebanyak 2 kali, Juni 2023 dan Maret 2024. Dalam penyidikan kasus, Herman 2 kali mangkir dengan alasan sakit jantung dan harus dirawat di Jakarta. Polisi menegaskan Herman akan tetap diproses meski dilantik menjadi anggota DPRD Kota Singkawang. Dari Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Rizky Kurnia, iNews melaporkan. Pemirsa, Balik DPR memastikan PIN tanda penghargaan anggota DPR bukan dari emas. Untuk mengetahui berapa biaya pembuatan PIN, kami ajak Anda ke kawasan Senen, Jakarta Pusat. Berikut laporan Fitri Ramadhani. Pemirsa, rencana pemberian PIN penghargaan untuk anggota DPR periode 2019-2024 menuai polemik. Namun belakangan DPR meralat bahwa PIN penghargaan bukanlah terbuat dari emas, melainkan hanya logam biasa seharga ratusan ribu rupiah. Nah, kira-kira seperti apa sih PIN dengan harga ratusan ribu rupiah? Saya akan langsung bertanya dengan salah satu penjual di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Ikuti saya. Kalau untuk PIN yang kisaran harganya 100 sampai 500 ribu itu yang seperti apa sih, Pak? Kalau yang 100 ribu itu ada yang bentuk seperti ini, namanya dirancang, Bu. Oh, apa tuh namanya? Dirancang itu ada potongannya seperti ini, ikutin bentuk daripada logo company itu sendiri. Oke, ini dari mana, Pak? Bahannya Kuningan. Oh, ya, oke. Ini juga kita. Ini dari agent. Nah, ini 100 ribu juga nih? 100 ribu juga. Oh, oke. Ini kuningan juga? Kuningan juga. Oh, warna sepuh emas. Mana lagi tuh, Pak, yang 100 ribu atau yang lebih? Kurang lebih sekitar 2 cm sampai 2,5. Oh, sampai 2,5. Iya, tapi tergantung kuantiti jumlah. Nah, kalau seperti ini kena 150 ribu. Oh, ini 150 ribu. Karena size-nya juga lebih besar. Oh, lebih ke size ya perbedaannya. Iya, walaupun sama-sama dari kuningan. Betul. Oh. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan tentang PIN dengan kisaran harga ratusan ribu rupiah yang memang rata-rata terbuat dari bahan material kuningan dengan waktu pembuatan 4-5 hari tergantung jumlah pemesanan. Dari Jakarta, Fitri Ramadhani, Abdul Rosyid, iNews melaporkan. Pemirsa, kali ini kami ajak Anda wisata kuliner jadul Pasar Sentiling di kawasan Kota Lama Semarang. Beragam kuliner tradisional bisa dicicipi sambil menikmati megahnya bangunan masa kolonial. Asap bakaran sate buntel menyeruak menyebarkan aroma gurih nikmat. Penyuka daging kambing harus mencicipi sate buntel Haji Bejo khas Solo ini yang sudah eksis sejak 1971. Tak suka daging kambing, kuah santan gurih godok koyo yupar khas Semarang sejak tahun 1980 ini tak perlu diragukan rasanya. Apalagi dipadukan krecek gurih pedas dan ayam yang disiram kuah. Pasti bikin lapar siapapun yang melihat. Atau Anda bisa nikmati jajanan jadul ala Toko Un Semarang ini. Serta kuliner tradisional khas tanah Nusantara lainnya di Pasar Sentiling, Kota Lama Semarang, Jawa Tengah. Pedasnya maknyus. Emang udah biasa dengan menu ini? Biasanya just tip dengan teman dari Surabaya. Di sini kita menghadirkan konsep legend ya Mas, karena kita ingin menjaga warisan budaya kuliner Nusantara. Makanya kita bawa kuliner tenan-tenan yang sudah legendaris ya Mas. Selain bernostalgia menikmati kuliner ikonik, pengunjung juga bisa mengagumi kemegahan bangunan bersejarah kolonial yang ada di Kota Lama. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kepulan asap akibat kebakaran tempat penampungan limbah milik PT Gunung Raja Paksi di Kabupaten Bekasi membuat sesak. Puluhan warga pun menggeruduk lokasi tersebut.
Puluhan warga menggeruduk masuk ke dalam area tempat penampungan limbah. Warga marah tidak terima dengan polusi asap yang berimbas ke pemukiman hingga banyak yang mengalami sesak nafas dan harus mendapat pertolongan medis. Banyaknya bahan limbah yang mudah terbakar menimbulkan asap tebal dan bau menyengat. Sejumlah petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi untuk melokalisir api. Pemirsa, seorang napi terpidana mati kasus narkoba di Lapas Tarakan meraup 2,1 triliun rupiah dari bisnis narkoba di balik lapas. Pelaku mencuci uangnya menjadi aset tanah dan bangunan hingga mobil mewah dan speedboat. Speedboat, jet ski, puluhan mobil mewah, jam tangan mewah hingga tumpukan uang miliaran rupiah ini merupakan hasil tindak pidana pencucian uang yang dilakukan HS, napi Lapas Kaltara terpidana mati kasus narkoba. Tak tanggung-tanggung HS meraup 2,1 triliun rupiah dari bisnis haram narkoba sejak 2017 hingga 2024 yang ia kendalikan dari balik jeruji besi. Uang haram bisnis narkoba dialihkan menjadi aset yang saat ini disita polisi, termasuk kapal laut serta tanah dan bangunan. Dalam kurun waktu tersebut, HS sudah memasukkan 7 ton sabu dari Malaysia ke Indonesia. Dan sebagian aset uang yang didapatkan dari hasil penjualan narkoba ini digunakan untuk membeli aset-aset narkoba yang sudah bisa kita sita. Itu sekitar nilainya 221 miliar rupiah. HS ditangkap bersama 8 anak buahnya. Selain hukuman yang tengah berjalan dan vonis mati kasus narkobanya, HS dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dari Jakarta, Nisa Sahib dan Tri Julianti, iNews melaporkan.